Pameran berjudul Tanah Air Gerilya ini digelar oleh Bentara Budaya untuk merayakan 17 Agustus, Agustusan ala Bentara Budaya. Setiap kali orang mengingat tanggal 17 Agustus, setiap kali kita ingat bahwa negara ini bukan gratis diberikan kepada kita, tapi lewat sebuah perjuangan yang sangat panjang. Ingat, bukan hanya tahun 45, bukan hanya tahun 40 ketika terjadi Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, tetapi sejak tahun 8 ketika ada kebangkitan nasional, itu sudah ada persiapannya panjang. Jadi lebih dari 1 abad baru terjadi seperti sekarang ini. Jadi jangan pernah sia-siakan tanah air yang kalian punya. Tanah air gerilya itu adalah tanah air di mana kita semua warga negara Indonesia bergerilya sepanjang masa untuk melaksanakan cita-cita yang diproklamasikan di dalam 17 Agustus 1945. Karya di belakang saya ini berjudul Gerilya, karya dari Pak Sudjoyono. Di dalam pameran Tanah Air Gerilya ini, Bentara Budaya menampilkan sebanyak 53 karya. Seperti karya Pak John ini merupakan akrilik di atas kanvas. Kemudian kita juga tampilkan karya dari beragam karya. Ada yang dibuat pensil di atas kertas, karya grafis, sejumlah karya grafis. Kemudian kita tampilkan juga lukisan kaca Cirebonan, antara lain dari Rastika, salah seorang tokoh lukisan kaca Cirebonan. Kita tampilkan juga lukisan kamasan Bali. Kebetulan kita memang sengaja memilih, bukan kebetulan, memilih yang bertema wayang, karena sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu kepahlawanan, heroisme, yang berjuang dengan cara apapun termasuk bergerilya. Kita juga ada beberapa wayang kulit, tema wayang kulit dan lain-lain. Ya, pasti banyak yang menarik. Khusus yang dari tangan Old Master, ada 2 karya pilihan kita, yaitu yang pertama tentu saja saya sebutkan Keluarga Gerilya dari Pak Sudjoyono. Dan 1 dari Pak Hendra Gunawan. Keluarga Gerilya ini menampilkan satu adegan yang sebetulnya mencekam, tetapi dibuat menjadi sedikit lebih riang karena di situ ada unsur anak-anak di situ, anak-anak yang ceria. Meskipun kelihatan santai, tapi pelukisnya memberi aksen. Ada 2 lelaki memegang senjata dalam keadaan siaga dan jelas tidak santai mereka. Jadi suasana gerilya, biarpun di dalam keluarga pun itu selalu siap. Itu yang ingin diwariskan kepada kita. Suasana seperti itu suasana gerilya yang benar-benar terjadi pada saat itu. Ini salah satu jenis karya yang berbeda. Kalau tadi karya Pak Sudjoyono yang berjudul Gerilya itu dibuat di atas akrilik di atas kanvas. Ini dari tinta di atas kertas, karya Semsar Siahaan. Jika karya Pak John tadi menggambarkan gerilya secara fisik, maka ini gerilya juga, perlawanan juga, tapi dilakukan setelah puluhan tahun setelah kemerdekaan. Seperti disebut dalam pameran, gerilya itu memang tidak pernah mengenal tahun, tidak pernah mengenal masa. Karya Semsar ini berjudul Tuntutan. Ada 2 karya, Tuntutan 1 dan Tuntutan 2. Kita lihat segerombolan orang-orang dengan wajah yang garang, garis-garis muka yang keras, tangan-tangan yang tegas mengepal. Dan di sini tertulis perang untuk keadilan. Semsar dalam karya ini sudah menyatakan perang terhadap keadilan. Yang diperangi bukan lagi musuh, tetapi ketidakadilan, seperti itu.
Ya, ini yang kita maksud dengan lukisan Old Master lain, juga sekaligus bagaimana gerilya itu dilakukan juga tanpa melepaskan satupun peluru. Mereka tidak bersenjata, tapi berada di lingkungan diplomatik. Diplomasi kebudayaan, diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi kebudayaan antar bangsa seperti ini. Ada lukisan Bapak Utut Jaya yang berjudul Ramah Tamah di Malam Resepsi. Ada suatu resepsi bergaya barat pada saat itu. Pada tahun-tahun Indonesia masih sangat muda, kita harus berdiri sejajar dengan orang lain termasuk orang asing. Dan di sini digambarkan betapa orang-orang Indonesia berjas putih dengan peci, kemudian dengan kebaya, merasa sama derajatnya dengan orang-orang lain dengan pakaian mereka, pakaian internasional mereka. Dan kita katakan dengan lukisan ini bahwa kita sudah ada sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya kira itu salah satu pesan yang sangat menarik di lukisan Utut Jaya, mengapa itu kita pilih dalam pameran ini. Ini adalah lukisan kaca bertema wayang karya Rastika. Rastika adalah salah seorang maestro lukisan kaca dari Cirebon yang karyanya bisa dikatakan sangat menonjol di dalam kancah lukisan kaca. Bentara Budaya memang juga mengoleksi lukisan kaca, selain juga lukisan Bali, termasuk kamasan. Dalam pameran ini kita tampilkan bertema wayang. Ada beberapa tokoh wayang yang kita tampilkan di sini. Mengapa? Karena kepahlawanan mereka, heroisme, perjuangan mereka, nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, kesetiakawanan, itu merupakan nilai-nilai yang juga dimiliki oleh para pejuang kita. Kesungguhan untuk membela rakyat, membela tanah air, dan sebagainya. Kira setiap kali kita memperingati hari besar seperti ini, yang selalu didengungkan adalah bahwa negeri ini bukan pemberian. Negeri ini diperoleh dengan perjuangan, dengan darah, dengan penderitaan. Saya kira itu pesan kepada kita dan kepada generasi sesudah kita, bahwa isilah kemerdekaan ini dengan baik. Jangan seperti yang ditampilkan oleh salah satu lukisan ini, judulnya aja Diktator Baru. Anda bisa bayangkan, sudah dikasih warisan sebuah republik yang bagus, tiba-tiba dia menjadi diktator. Itu pengkhianatan. Saya kira itu. Saya bayangkan pameran-pameran seperti ini akan terus berlanjut, cuman harus dengan sikap yang lebih kritis lagi, dengan sikap yang lebih cinta lagi. Kalau cinta itu artinya akan kritis. Akan kritis, supaya generasi yang sekarang percaya pada apa yang Anda katakan. Mereka sangat cerdas sekarang ini. Jadi mesti kritis, apapun di sini. Oke.